DPRD Kabupaten Pacitan mengapresiasi pemerintah daerah dalam penanganan banjir kota yang terjadi. Diketahui dalam kurun waktu bulan September-Oktober 2022 ini sudah 4 kali terjadi bencana banjir di wilayah kota. Kalangan legislatif juga menyampaikan sejumlah solusi penanganan banjir di Pacitan, seperti solusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, seperti yang terjadi pada Rabu 12 Oktober 2022 yang lalu. Ketua DPRD Pacitan Roni Wahyono mengatakan sejumlah solusi itu diantaranya mulai dari normalisasi sungai hingga penghijauan hutan atau reboisasi. Yang pertama, saya memberikan rekomendasi terkait dengan banjir yang terjadi di kota Pacitan. Yang pertama adalah tentu mengumpulkan data-data mana saja wilayah yang terendam banjir, ketinggian berapa, dan sebagainya, tanggul yang jebol mana saja, dan terutama adalah penyebab banjir itu apa saja. Karena dengan data yang lengkap, dengan baik, ya kita akhirnya nanti diharapkan bisa juga membuat satu keputusan yang baik pula. Kalau datanya salah, ya tentu keputusannya bisa salah, kan begitu. Jadi yang pertama mengumpulkan data, harus diketahui semuanya, baik itu yang terjadi di lapangan ataupun juga data-data saran masukan dari masyarakat. Karena yang mengetahui wilayah niku adalah masyarakat setempat. Artinya ketika air itu menggenang, kenapa? Apakah karena memang banyak sampahnya ataukah saluran air yang menyempit? Itu tentunya yang mengetahui adalah para warganya. Jadi selain mengumpulkan data teknis juga mendapatkan mencari saran masukan dari warga masyarakat. Yang kedua tentu adalah penanganan sementara terkait dengan bencana banjir ini, dan saya rasa pemerintah daerah juga sudah melakukannya dengan baik, berkoordinasi dengan masyarakat dengan baik sampai tingkat RT RW, sehingga gotong royong ini perlu dilakukan dan alhamdulillah juga sudah dilakukan. Nah, karena itu saya memberikan apresiasinya. Lalu yang ketiga terkait dengan solusi ke depan penanganan yang diharapkan tentunya adalah bagaimana setelah kita mendata mengetahui penyebabnya, ya solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu apa saja. Nah, ini monggo dikumpulkan para ahli-ahlinya, baik itu dari birokrasi maupun dari masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang banjir, di bidang tata kota. Ya, pada intinya adalah air itu tidak boleh tertahan, dia harus terus berjalan sampai ke muara. Karena kalau dia tertahan akhirnya ngeluber, ya tentunya akan menyebabkan banjir. Yang kedua tentu juga penanganan lahan di wilayah utara atau atas. Karena kalau wilayah Bandar, Nawangan, Tegal, Lombo niku hujan, tentunya juga akan menambah debit air ke Pacitan. Nah, diharapkan reboisasi ataupun curah hujan yang ada di wilayah utara niku nggak bisa tertahan di atas, jangan sampai wilayah utara hujan terus nanti langsung turun ke kota gitu loh. Jadi kalau memang reboisasi itu berjalan, hutan-hutan itu tidak gundul, nah itu air itu kan bisa terserap di atas menjadi cadangan air, tidak langsung turun ke bawah gitu. Itu juga memang perlu satu pemikiran jangka panjang terkait dengan hal itu. Ya, lalu juga jangka menengahnya ini juga tentunya koordinasi dengan BPWS, karena ini juga aliran sungai kita kan masuk di aliran sungai Bengawan Solo. Ya, itu makanya juga perlu dikoordinasikan dengan BPWS untuk mengatasi banjir kota.
Ya, jangka pendeknya tentunya membersihkan saluran-saluran yang ada. Ya, saluran yang ada itu ya tentunya di normalisasi sungai, dibersihkan dari sampah-sampah, dari endapan-endapan lumpur gitu, dan juga harus ada titik-titik pemantauan. Jadi kalau dari data yang ada ternyata air itu ngelubernya di mana. Nah, disitulah dibuatkan satu titik pemantauan secara kontinu, karena ternyata ya penyebab masalahnya kan di situ, dan itu harus diketahui. Dan masyarakat tentunya harus diajak bareng. Jadi di sini harus ada sinergitas juga antara pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Pacitan Rudi Handoko juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berkomitmen dalam penanganan banjir kota. Rudi yang juga sempat terjebak longsor dan membantu warga yang melintas pada Rabu 12/10/2022 itu mengatakan DPRD juga akan menanyakan kepada OPD terkait upaya penanganan banjir di Pacitan. Kondisi sementara waktu ini berdasarkan hasil istilahnya kayak pantauannya, informasinya memang sudah meluas ke wilayah kota. Dan ini pun sebetulnya dari pemerintah daerah berapa hari yang lalu kita lihat kan juga sudah ada upaya pengambilan sedimentasi yang ada di saluran dan sebagainya. Dan karena ini juga faktor alam dan juga hujan yang tidak berhenti mulai kemarin, ya ini salah satu tantangan dari pemerintah daerah maupun kami di DPRD untuk bagaimana ke depan agar tetap bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya habis ini kami selaku DPRD juga nanti akan menyarankan kepada OPD untuk mengambil langkah apa yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi hal seperti ini. Mungkin gitu, Mas. Titik-titik mana saja Pak yang terdampak banjir hari ini? Informasi yang kami peroleh yang jelas untuk titik banjir itu yang mulai dari Ahmad Yani, dari ujung sampai ujung katanya juga sudah mulai banjir. Terus mulai lingkungan sekolah yang di daerah Baliarjo dan sebagainya semua juga ada, dan kemungkinan juga sudah mulai reda lah. Yang jelas ini wilayah kota insya Allah sudah banjirnya sudah mulai semuanya ini. Dan harapan kami kita akan segera meminta kepada pemerintah daerah dan OPD untuk bagaimana mengantisipasi ini. Penyebab utamanya adalah luapan di sungai dari Dusun Blimbing, dari Blimbing Cangsewu ke arah perpustakaan lama ini. Nanti ke depan seperti apa? Iya, nanti habis ini tentunya akan kita juga evaluasi. Kalau nggak salah kemarin sudah ada Mas itu pengambilan sedimentasi yang ada di sana sudah ada. Cuma ya tadi jenengi musibah, hujan juga tidak berhenti, akhirnya kita juga tidak bisa mengantisipasi hari seperti apa langkahnya kan gitu mungkin. Tapi insya Allah pemerintah daerah dan OPD komitmen kok untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin gitu, Mas. Sultan Salahuddin dan Putra Primanto mengabarkan untuk Pacitanku.